di situ sebenarnya ada harapan gitu dari guru-guru besar kita di sana bahwasanya IPB itu harus bermanfaat untuk semua orang gitu. Dan kita harap teman-teman yang masih kuliah di IPB itu perbanyak pengalaman terutama di luar kampus gitu. Sehat. Alhamdulillah. Bisa sambil ngobrol di sini ya. Ayo, Duduk. aduh, Wisma beda lebih rapi. Baik, sahabat alumni, kita ketemu lagi di acara Destinasi Silaturahmi Alumni IPB Kabupaten Subang. Salam. Hari ini kita di episode yang ke-10 terkait dengan silaturahmi Himpunan Alumni IPB Kabupaten Subang, dan narasumber kita atau sebagai yang akan kita wawancarai adalah teman saya sendiri ini dari IPB, dari FKH IPB, ya. Dokter Hewan, yaitu Dokter Hewan Ahmad Sipa Sidik. Ya, Sampurasun semuanya. Ya. Apa kegiatan sekarang ini, Kang Sipa? Sekarang alhamdulillah saya lagi ngurus sapi. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan passionnya ya. Passion. Dokter Hewan. Selain itu juga kan karena di rumah juga kan ada yang mempercayai sebagai ketua kelompok. Oh iya. Tani ternak juga gitu. Jadi di situ juga ada sapi juga gitu. Ay. Kalau yang ini di feedlot, kalau yang ini mau di kelompok gitu kan. Tapi dengar-dengar sekarang jadi ASN juga di ini Pemda Subang tinggal 99%. Alhamdulillah, setelah tinggal 99% lagi. Tinggal nunggu SK saja insya Allah lah. Jadi karena berkat dari doa teman-teman alumni juga yang mendukung gitu kan. Jadi kemarin pas tes alhamdulillah lulus, jadi sekarang pemberkasan sudah selesai, tinggal nunggu SK kayaknya. Iya. Jadi rekan-rekan alumni tidak banyak alumni IPB yang dari FKH itu yang mau kembali ke kampung halamannya, kepada tanah kelahirannya. Nah, ini Kang Sipa ini termasuk salah sedikit ya dari orang-orang yang mau kembali ke Subang ini dan mau membaktikan dirinya di Kabupaten Subang. Baik, Kang Sipa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait dengan keseharian Kang Sipa, mungkin bisa bercerita dulu kenapa dulu Kang Sipa memilih IPB gitu ya, kenapa memilih FKH, dan apa sih yang menjadi latar belakang Kang Sipa memilih IPB dan FKH itu? Mangga Kang diceritakan. Sebenarnya Kang Ferdi ini yang paling tahu sebenarnya karena kita kan prosesnya bareng gitu kan Kang Ferdi. Cuman karena mungkin waktu itu juga kita ngobrol-ngobrolnya cuman mau kemana gitu kan waktu dulu SMA. Jadi awal pertama tertariknya ke IPB itu pertama pasti dia itu perguruan tinggi negeri ya. Ya. Kayak itu cita-cita lah. Cita-cita pertama masuk PTN sebenarnya. Ya. Cuman karena pada waktu waktu SMA kelas 3 itu kan kita ada kayak semacam promosi ya, Kang Ferdi, yang datang ke SMA itu kan. Nah, salah satunya itu kan IPB. Nah, di situ saya tertarik ke IPB itu karena memang menurut saya unik gitu. Dari segi prodi-prodinya gitu kan, ada agronomi gitu kan dulu gitu kan, agronomi, ada industri pertanian, terus ada yang salah satu yang tertarik itu kedokteran hewan. Jadi sebenarnya memang cita-cita dulu mau ke bidang medis, entah itu dokter manusia atau keperawatan atau apalah gitu ke bidang medis. Cuman karena saya sendiri juga orangnya gampang trauma gitu sama kecelakaan, jadi nggak biasa gitu ngeliat orang kecelakaan trauma. Jadi tertarik gitu ke FKH. Dan pada saat itu kita daftar itu kan masih ini ya, IPB namanya Kang ya, Kang Ferdi. Jadi tidak ada jurusan apa gitu. Daftar aja. Dan
kebetulan waktu itu juga ada USMI, Iya, betul. ujian saringan masuk, Kang Ferdi juga daftar. Karena saya sama Kang Ferdi itu satu kelas 1 itu. Cuman pas waktu kelas 3, Kang Ferdi di IPA berapa Kang? IPA 3. 3, saya di IPA 1. Iya. Baik, jadi Kang Sipa ini dulu satu kelas juga di SMA, dari SMA 1 Subang. Jadi kelas satunya itu satu kelas, terus IPA. Dan kita mendaftar bareng di jalur USMI gitu ya. Kalau USMI itu sekarang tuh SBMPN, SBM yang ke jalur rapot ya, yang jalur rapot. Sehingga jadi dulu namanya USMI. tanpa tes. Nah, tanpa cuma tes kita nilai rapot aja ya? Nilai rapot. Jadi kita dulu daftar bareng-bareng. Kalau nggak salah dari SMA 1 Subang itu 6 orang ya, kita berangkat ke Bogor. Enggak banyak, 10 ya, banyak 10. orang. Dan kita ke sana ke IPB. Angkatan kami ini di angkatan 42 itu masuk tahun 2005 itu percobaan mayor minor waktu itu. Mayor minor itu jadi kita itu pertama masuk belum ada jurusan, belum memiliki program studi. Jadi setelah TPB baru kita memilih. Dan sekarang sih katanya kembali lagi ke awal. Jadi mayor minor itu programnya itu cuma 2 tahun saja ya. Nah, saya sama Kang Sipa tuh sempat main percobaan lah. Ya, percobaan. Terus kita ke Bogor juga dulu sempat naik motor dan sebagainya gitu ya. Sehingga ya banyak kenalan. Nah, jadi tadi Kang Sipa sudah banyak bercerita tentang bagaimana dulu perjalanan sehingga bisa berkuliah di IPB. Nah, baik Kang Sipa, boleh bercerita sedikit setelah lulus dari FKH, perjalanan karir setelah lulus itu kemana aja? Boleh diceritakan? Ya, pertama itu kan saya kan agak telat juga Kang Ferdi. Lulus itu 2012, 2005 lulus 2012, telat setahun lah gitu kan. Nah, pada waktu itu sebelum lulus atau sebelum disumpah coba dokter hewan, itu ada teman kita juga, satu angkatan juga, Cipi gitu kan. Nah, dokter hewan Cipi itu ngehubungin kalau misalkan ada kayak semacam wawancara dari salah satu NGO yang terlibat di rehabilitasi orangutan. Oke. Yang di sana ya, di Kalimantan ya? Di Kalimantan, yang di site-nya gitu kan. Karena saya kirain kan itu untuk site yang di Bogor, ternyata ya untuk site yang di Kalimantan, yang orangutan gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya ikut itu dan alhamdulillah keterima. Itu sebelum lulus, sebelum di sidang malah. Sebelum sidang udah ikut wawancara dan nanya gitu kan. Ya saya bilang aja saya belum lulus gitu kan. Paling nanti sidang seminggu lagi. Dan abis itu juga ada kayak ujian kompetensi kan. Ujian kompetensi 2 minggu setelah sumpah kan. 2 minggu setelah disumpah. Nah, pada waktu itu lulus, terus saya singkat cerita terbanglah ke Kalimantan gitu kan. Yaitu di Satwa Liar, direktur Satwa Liar di sana. Yang jelas di sana itu ya pasti ngurus orangutan dari Yayasan Inisiasi Alam Indonesia atau GIARI singkatnya. Nah, itu selama 20 bulan Kang Ferdi. Jadi 2012 berakhir itu di Desember 2013. Nah, awal tahun 2014 itu saya pulang dan sebenarnya Kang Ferdi juga sih. Saya banyak ini dari Kang Ferdi gitu kan. Katanya dari Dinas Perikanan itu kan ada membutuhkan gitu kan tenaga dokter hewan untuk program pos kesehatan ikan terpadu. Ya. Yang di mana sih dulu tempatnya? Di Blanakan. Di desanya kalau nggak salah tuh Jaya Mukti. Di sana ada satu kantor dekat lelang. Lelangnya itu lelang tambak. Jadi kan di sana ada 2 lelang kan. Ada lelang yang laut, Mina. Nah, ada yang tambaknya gitu. Tambaknya. Ya. Di kampungnya itu namanya Tegal Tangkil. Kalau teman-teman dari Blanakan pasti tahu lah. Di Tegal Tangkil. Nah, di situ ada lelang karya bukti. Nah, di sampingnya itu karya bukti sejati, Karena karya bukti ada lagi gitu. Ada karya bukti sejati. Nah, di sampingnya itu ada kayak semacam mini lab gitu, atau lab masih levelnya level 1 lah, belum sampai ke tingkat seluler gitu. Itu juga ya sampai
Kalau untuk programnya Posyandu itu sampai 2017. Tapi karena mungkin di perikanan juga kan tidak ada dokter hewannya ya. Iya. Jadi di situ masih lanjut sampai hari ini gitu. Oh. Kalau menurut status mah sampai hari ini masih tercatat gitu di kepegawaiannya. Makanya pas daftar P3K kemarin, saya pakai SK yang itu berarti gitu. itu yang menjadi latar yang belakang menjadi juga latar ya. belakang juga saya daftar ke P3K gitu. Walaupun saya kadang ya kayak tadi ngurus-ngurus sapi ya karena memang untuk mengisi inilah gitu kan waktu luang gitu kalau lagi di rumah gitu. Oke, baik Kang Sipa, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, nah teman-teman alumni semuanya, nah kita ini berada di Wisma Karya sekarang. Oke, boleh ini kameranya ke sini supaya bisa mengikuti ya. Nah, ke Wisma Karya ini sekarang menjadi tempat yang lumayan bagus ya bagi teman-teman alumni IPB Kabupaten Subang, baik yang berada di Subang maupun yang ada di luar Subang, yang sekarang mungkin akan pulang ke Subang, akan mudik. Ini bisa menjadi tempat untuk berselfie ria gitu ya. Sekarang penataannya sudah bagus, ada semacam ini, ada tamannya juga di depan. Iya. Nah, boleh dimaju kamera supaya kita bisa tahu juga gitu ya, ada taman. Nah, ini kalau pagi-pagi atau sore hari nanti ada air mancur di sini. Nah, air mancurnya itu cukup bagus juga ya buat teman-teman alumni IPB yang sekiranya akan ke Subang. Boleh untuk disempatkan waktunya untuk main ke Wisma Karya. Mungkin dulu ada sejarah-sejarah gitu ya waktu SMP, SMA, mungkin berpacaran di sini gitu ya. Nah, tentunya suasana sekarang sudah agak berbeda. Baik, kita lanjut Kang Sipa ke area sana. Nah, ini Wisma Karya ya, Kang Sipa, mungkin buat teman-teman alumni yang lain juga. Nah, ini Wisma Karya ini sekarang menjadi Museum Subang. Nah, tapi kita sayang nih udah tutup, jadi kita tidak bisa masuk. Jadi kita hanya bisa main-main di luarnya saja. Nah, kurang lebih nanti akan ada sejarah-sejarah Subang yang ada di Wisma Karya ini. Nanti di dalamnya ada singgaan, ada peninggalan-peninggalan bersejarah Subang. Jadi buat rekan-rekan alumni semuanya gitu ya, yang atau belum mengenal Subang bisa melihat nenek moyang kita gitu, sejarah-sejarah kita waktu dulu itu di Museum Subang. Nah, mudah-mudahan nanti kita semakin bangga terhadap Subang, bahwa Subang ini menjadi kota-kota bersejarah juga gitu ya, dan banyak juga selain Wisma Karya ini peninggalan-peninggalan di Subang ini. Ini kan sekarang teh lagi marak tentang LSD ya, terus penyakit lain juga banyak kasus juga antraks gitu kan di Jogja ya kemarin. Berhenti ya? Nggak berhenti. Jadi peran dokter hewan ini sekarang menjadi sangat vital ya, sangat penting. Nah, apa sih pengalaman Kang Sipa atau yang sudah dilakukan Kang Sipa terkait dengan keprofesian dokter hewan ini sekarang ini gitu kan? Kalau ini kan saya kan berbicara mengenai ini ya karantinanya ya Kang. Ya, karena kan saya sendiri kita sambil jalan. Ya. Saya sendiri kan di instalasi karantina hewan disebutnya, walaupun tempatnya itu di feedlot gitu karena sudah aturannya lah dari sana, karena feedlot itu harus punya karantina tersendiri dan hewan-hewan yang datang dari luar negeri itu seperti dititipkan ke kita gitu karantinanya, karena kan nggak mungkin kan dari ribuan ekor yang datang karantina yang ada di Tanjung Priok itu menampung semuanya. Jadi sapinya itu impor ya kebanyakan. Ada sapi lokal juga yang ini? Nggak ada ya? Impor semua. Nah, makanya karena kalau kita campur aduk-aduk gitu, nanti yang ditakutkan itu cross penyakit gitu, yang dari yang lokal ke yang impor atau dari yang impor ke lokal. Yang bahaya itu nanti kalau dari yang impor ke lokal gitu. Nah, mengikuti perkembangan tentang LSD dan penyakit menular lainnya, kira-kira nih keamanan pangan khususnya di Kabupaten Subang ini sejauh ini bagaimana gitu Kang? Apakah masih aman ataukah perlu ada kewaspadaan atau bagaimana? Ya bersyukur karena kan LSD ini kan nggak zoonosis Kang Ferdi ya. Cuman hanya saja dari segi kualitas daging itu kan menurun, dan memang yang kita harus perhatikan itu yang ada di peternakan rakyat. Ya betul. Karena ada yang melihara sapi itu paling banyak juga di peternakan rakyat, paling 3 ekor, 4 ekor gitu, dan itu betul. sangat berperan atau berdampak ke perekonomian keluarga gitu kan. Karena LSD itu kan bisa kalau keparahannya itu stadium yang
sudah sangat lanjut gitu kan, itu sampai ke masuk ke otot gitu kerusakannya. Betul. Jadi ketika dipotong, dan itu pemotongannya juga harus bersyarat kan karena hewannya juga sakit di RPH yang sudah ditunjuk gitu kan oleh dinas setempat. Nah, nanti akan banyak daging-daging yang disisihkan gitu karena rusak, karena berdampak kepada higiene pangannya tersebut. Tentunya nanti harga jual sapi juga pasti ini panas, kita langsung beralih ke sana. Buat alumni. Nah, ini kita sudah banyak ngobrol tentang sapi. Nanti kita lanjut lagi di skywalk-nya Wisma Karya Subang ya. Ini Wisma Karya terbaru, ini sudah ada renovasi. Dulu di sini semak belukar, sekarang menjadi skywalk. Nah, ya kurang lebih ini menjadi tempat kumpul-kumpul anak-anak muda Subang sekarang. Nah, ini sambil kita memperkenalkan bagaimana Wisma Karya saat ini. Mungkin ini ada nostalgia dari rekan-rekan alumni semua yang di sini. Nah, ini sekarang sudah ada berubah. Kalau misalnya nanti malam, ini ada lampu-lampu juga, jadi sangat cocok juga untuk selfie-selfie dan sebagainya. Baik, kita ngobrol lagi bersama Kang Sipa. Nah, baik, Kang Sipa ini kan selain dokter hewan, sekarang sudah menjadi ASN di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, juga aktif di komunitas Gus Durian ya. Nah, komunitas pecintanya Gus Dur ya. Jadi giroh-giroh Gus Dur yang selalu menempel di komunitas Gus Durian. Nah, boleh cerita sedikit kan sih Pak, dulu kenapa memilih atau bisa terlibat di komunitas Gus Durian ini? Ceritanya bagaimana dulu? Ya, yang jelas kan saya dibesarkan dari lingkungan Nahdien, Kang Firly. Ya, NU ya. NU. Dari kecil sampai sekarang lah pokoknya saya emang aktif di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan KNU-an gitu kan. Waktu kecil saya pesantren walaupun kalong gitu kan, di Kiai gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang berkaitan waktu kuliah juga kan, kebanyakan ya sama saya Kang Ferdi juga kan yasinan kayak gitu kan, sering ikut gitu. Cuman Gus Durian itu kan lahir setelah Gus Dur wafat gitu. Jadi pada waktu saya kecil ya kita sudah tahu gitu kan sepak terjang Gus Dur, walaupun waktu Gus Dur menjadi presiden pada waktu itu kita masih kelas berapa ya, SD gitu kan. Aduh, ya, jadi ketahuan tuanya lah pokoknya, udah lama lah. Pokoknya awal-awal reformasi aja kan. Itu jadi presiden gitu kan, dan itu membuat kekaguman kita ke sosok Gus Dur itu lebih tinggi lagi gitu kan. Dan gitu pemikirannya tentang, kalau menurut saya sih bukan ke pluralismenya ya, kalau saya yang ini kan ya tentang humanismenya gitu. Ya. Tentang humanismenya yang tidak membeda-bedakan gitu. Tidak membeda-bedakan semua ras dan tidak menyamakan gitu kan, tidak menyamaratakan semua ras gitu. Jadi semua ada porsinya gitu. Karena nilai keadilannya itu. Jadi supaya semuanya itu kita tahu bahwasannya apa yang dibutuhkan di kita sekarang itu belum tentu dibutuhkan oleh teman-teman atau saudara-saudara kita di wilayah lain seperti itu. Untuk Gus Durian Subang ini sekarang kira-kira sudah berapa komunitas, berapa orang sekarang? Kalau untuk penggeraknya itu, jadi di Gus Durian itu ada bukan level ya, tapi karena kita itu komunitas, jadi ada kayak semacam aktif di kegiatan-kegiatan Gus Durian saja. Ada yang penggeraknya dan juga ada penggerak inti. Nah, yang kalau untuk ke teman-teman atau sobat-sobat Gus Durian yang ikut ke grup yang ada di WhatsApp itu ada sekitar lebih dari 40 orang lah. Dikit sebenarnya. Jadi lumayan lah. Se-Kabupaten Subang gitu kan. Walaupun memang kadang-kadang tanda kutip Gus Durian itu bias ya. Semua orang bicara saya Gus Durian, ya iya kita semua, kalau apalagi yang NU gitu kan pasti semua orang NU Gus Durian gitu. Tapi
kalau untuk di komunitas Gus Durian sendiri itu masih belum banyak yang aktif. Itu mungkin karena mungkin pemikirannya masih masih kontroversi lah gitu, Iya, masih betul, belum ini. betul. Bahkan ada yang disebut kalau Gus Durian itu lebih Gus Dur daripada Gus Dur gitu, padahal tidak ya. Kita hanya sekedar meneladani saja, meneladani apa yang dilakukan Gus Dur. Terus penggerak inti itu ada 10 orang, penggerak itu ada 20 orang, penggerak inti 10 orang gitu. Itu yang menjadi motor Baik, komunitas kami gitu ya. Oke, kita sambil jalan ya. Gitu kan. Nanti supaya teman-teman alumni yang lain bisa Iya. tahu juga. Ini Subang sekarang ya. Sudah Baru ada. pertama kali nih saya ke Lumayan. Skywalk ini. Jadi kalau kita nggak usah jauh-jauh ke Bandung ya. Iya. Jadi di sini juga bisa untuk skywalk. Dulu kan di Babakan Siliwangi kalau di Oh iya, Bandung di ya, Basil. yang sudah bagus. Nah sekarang di Subang ada. Iya. Ini kalau tidak salah ini CSR-nya dari BJB. BJB. Jadi lumayan bagus juga gitu ya untuk tempat refreshing yang gratis dan murah meriah ya. itu. Hanya modalkan ya mungkin ke sini parkir saja gitu ya, atau sambil ngopi-ngopi di sini juga baik. Nah, tadi kita sudah bicara tentang Gus Durian ya. Nah, Gus Durian itu bahwa ya gerakan-gerakan sosial ya, bagaimana pemahaman-pemahaman dari Gus Dur itu sendiri bisa diterapkan atau bisa dihayati, bagaimana sikap humanisnya ya, humanisnya yang diambil. Nah, selain tadi pemahaman atau pemikiran-pemikiran dari Gus Dur, apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Gus Durian itu gitu ya? Yang pertama, yang pasti kita memperkenalkan Gus Dur dulu, Kang Ferdi. Ya, Karena kan Gus Dur itu wafat sekitar tahun 2009. ya. Ya kita masih kuliah juga kan pada waktu itu. Karena generasi sekarang itu ada yang kenal, tapi hanya mengenal sosok Gus Dur itu hanya sebagai presiden gitu, sosok presiden. Itu tidak dinafikan juga karena di kalangan kita juga NU mungkin hanya bukan hanya, maksudnya generasi yang sekarang itu mungkin tahunya Gus Dur itu ketua PBNU, presiden RI, Iya. kiai gitu. Iya, Udah betul. mungkin dari segi itunya dulu lah kita perkenalkan dulu ke teman-teman yang lebih muda dari kita gitu. Iya. Kan aduh sok senior. Kayak gitu. Jadi ya generasi sekarang lah yang tahun lahirnya itu sekitar ya pada waktu Gus Dur masih aktif jadi presiden atau sekarang itu kan mungkin belum tahu lah gitu Iya. Gus Dur secara mendalam. Itu yang pertama. Jadi nanti kita ada kayak semacam diskusi di situ, kayak semacam forum-forum kecil. Yang kedua itu juga kita kayak semacam memperkenalkan ide-ide, nilai-nilai utama Gus Dur gitu. Ya, baik-baik. Jadi di situ kita perkenalkan juga kenapa sih Gus Dur bisa dikatakan sebagai tokoh humanis gitu, Oke. pluralis gitu kan. Kita perkenalkan juga gitu tentang 9 nilai utama Gus Dur. Terus habis itu kita adakan kayak semacam diskusi-diskusi tentang keberagaman, tentang keberagaman, kesetaraan gitu. Dimana kita itu kan di Indonesia itu tidak hanya satu identitas gitu kan, banyak identitas-identitas. Jadi kita itu memberikan pemahaman bahwasanya kita itu lahir itu bermacam-macam gitu jenisnya. Entah itu dari fisik gitu kan, atau dari suku, atau kesananya dari segi keyakinan gitu. Ya, Jadi betul. kita membicarakan tentang itu keberagaman. Walaupun memang tingkat-tingkat kesananya itu ada lagi tentang advokasi lah, mitigasi lah, ya itu mungkin insya Allah kedepannya juga kita akan ke arah sana. Tapi karena Gus Durian ini di Subang terutama ya, maksudnya komunitasnya itu baru, dan kita juga agak kesulitan mencari teman-teman penggerak yang dalam tanda kutip sudah menjadi inilah gitu kan. Kalau di Jawa Tengah atau di DKI gitu kan enak gitu kita nyari murid-murid Gus Dur yang secara langsung dan bisa memberikan cerita-cerita atau gagasan-gagasan Gus Dur secara langsung gitu. Kalau menurut hadis mah langsung gitu Hasan dari orang yang ininya gitu kan. Jadi kita tuh di Subang memang kadang-kadang ya kalau misalkan kita ada waktu kita harus mengundang dari luar daerah gitu. Tapi kita juga di sini banyak tokoh-tokoh lokal sih yang
bertemu langsung yang dengan pemahaman ya dengan apalagi pemahaman gitu banyak, cuman ya mungkin belum kita undang untuk saat ini gitu. Seperti kalau di Pantura itu ada Pondok Pesantren Al-Islah, pengasuhnya itu Kiai Haji Uspuri Ansor. Itu salah satu sahabat Gus Dur yang ada di Subang, yang baru bisa kita lacak gitu. Karena mungkin ada jejak digitalnya lah. Kalau yang lainnya kita masih mencari gitu, seperti itu. Baik, Kang Ferdi. Baik teman-teman alumni, ini sosok Kang Sipa ini selain juga punya nilai kedaerahan, mau kembali ke daerah juga punya nilai-nilai humanis yang dibawa dari kegiatan-kegiatan atau ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mungkin tadi sudah banyak bercerita tentang aktivitas Kang Sipa, terus aktivitas juga di luar kesibukan rutin ya. Tadi tentang Gus Durian, mungkin ada sedikit ya kesan atau pesan untuk alumni kita, baik itu alumni yang sudah berhasil gitu ya, maupun yang belum berhasil juga, ataupun untuk mahasiswa IPB yang berasal dari Subang. Ya mungkin nanti bisa menginspirasi juga bagaimana teman-teman yang sekarang masih mahasiswa ingin kembali ke Subang gitu ya dan sebagainya. Silahkan kalau ingin ada yang disampaikan. IPB itu kan luas Kang Ferdi ya. Sekarang udah jadi universitas gitu kan, dan di situ sebenarnya ada harapan gitu dari guru-guru besar kita di sana bahwasanya IPB itu harus bermanfaat untuk semua orang gitu. Dan kita harap teman-teman yang masih kuliah di IPB itu perbanyak pengalaman terutama di luar kampus gitu. Karena kalau di dalam kampus sudah pasti dapat pengalaman Kang Ferdi ya. Karena jam SKS di IPB itu sudah sangat menguras otak sama energi kita gitu, dan itu pasti pengalaman untuk itu mah yang wajibnya lah gitu kan. Karena saya juga tahu Kang Ferdi ini aktivis juga di kampus gitu kan, makanya ketika terjun ke dunia pasca lulus dari profesi terutama gitu kan, itu sudah bisa langsung berbaur Kang Ferdi. Jadi begitu ya, jadi cari pengalaman sebanyak-banyaknya, entah itu ikut organisasi atau ikut pengabdian masyarakat segala macam, dan juga sosialisasi dengan lingkungan di sekitar kampus, karena itu yang bisa membentuk karakter kita gitu nanti di kemudian hari ya. Itu juga karena kenapa saya sekarang jadi ya kata Kang Ferdi tadi mah di komunitas lah gitu kan. Gus Durian sebenarnya nggak aktif banget sih, cuman karena kalau kata senior kita Kang Denny mah, komunitas seperti ini ada yang ngurus aja udah untung gitu. Jadi apapun kegiatan itu pasti positif dan harus diambil positifnya gitu, seperti itu. Itu untuk yang kawan-kawan inilah gitu yang masih kuliah, dan untuk yang lulus jangan takut-takut ya untuk kembali lagi ke daerah sendiri gitu Kang Ferdi ya. Betul. Karena Subang ini potensinya masih sangat luas gitu, banyak yang belum terisi oleh generasi-generasi ataupun khususnya kawan-kawan yang lulusan IPB gitu, apalagi di pertaniannya gitu ya. Karena alumni IPB itu harus lebih banyak lagi mengisi pos-pos yang ada di dalam Subang ini gitu. Banyaklah alumni yang sudah berhasil, jadi jangan takut gitu. Di sini pasti banyak yang akan mentoring nanti, yang mementor dari kawan-kawan semua. Jadi jangan takut untuk kembali lagi ke daerah asal, tanah kelahiran lah, entah itu dari Subang ataupun dari yang lain gitu kan. Pokoknya gali potensi yang ada di masing-masing daerah itu, terutama ya dari pendidikan kita gitu, yang kompetensi kita gitu Kang Ferdi. Oke, dan kita di komunitas Gus Durian juga ini sekalian aja lah ya, ngajak teman-teman alumni yang misalkan pengen gabung. Jadi di komunitas ini kan, karena komunitas sih Bang, bentuknya juga nggak terlalu eksklusif lah gitu kan, karena itu nanti akan menyalahi dari nilai Gus Dur itu sendiri kalau eksklusif. Jadi silakan saja ikut, jadi tidak
tidak terikat juga, tidak masalah gitu, Iya, karena betul. bentuknya juga forum dan biasanya kita adakan diskusi itu di akhir bulan biasanya. Jadi dan kita juga ada di media sosial gitu, kayak Facebook, di fanpage, terus di Ran Subang, terus di Instagram juga ada. Dan kalau misalkan mau ikut di grup WhatsApp juga boleh gitu. Nanti kita akan undang juga gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu Kang Ferdi. Baik, terima kasih Kang Sipa. Kang Ferdi. Nah, kita berada di ujung untuk podcast sore hari ini ya. Ini suasana Subang ini sekarang agak sedikit mendung. Jadi agak udaranya itu agak panas-panas gimana gitu, membuat gerah ya. Mungkin sebentar lagi akan hujan gitu ya. Nah, karena ini nggak tahu nih, musim ini sekarang berganti terus ya. Padahal bulan Juli harusnya ini udah musim kemarau, tapi masih banyak hujan gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kita juga lebih semangat. Baik untuk rekan-rekan alumni dan pemirsa semua yang menyaksikan vlog dari IPB Subang ini gitu ya. Kami selaku pengurus dan juga selaku alumni IPB yang ada di Subang, ya, tadi seperti Kang Sipa menyampaikan bahwa jangan berpikir gitu ya bahwa tanah ini tuh adalah tanah orang lain gitu. Subang itu merupakan ya tanah kelahiran kita gitu, yang harus kita kembangkan, yang harus kita bangun, sehingga nanti Subang itu memiliki daya tarik lebih gitu. Nah, kalau bukan kita gitu ya yang membangunnya, itu siapa lagi? Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin menonton acara podcast kali ini, bisa dipikirkan kembali nih, apakah akan kembali ke Subang ataukah nanti berkarir di tempat lain. Bagi akan kembali ke Subang, ada wadahnya di kami, Himpunan Alumni IPB Subang. Insya Allah kami selaku yang lebih senior gitu ya akan memberikan ruang yang lebih gitu untuk alumni, sehingga nanti bisa berkembang baik itu secara karir maupun di dunia usaha. Jadi kita saling akur ya, saling membesarkan gitu ya, supaya kita bisa bertumbuh lebih baik. Baik, kita sebelum akhiri kita salamnya ya, Kang Sipa ya. Siap. Destinasi silaturahmi Himpunan Alumni IPB Kabupaten Subang. Sambil begini ya. Ya. Destinasi silaturahmi Himpunan Alumni IPB Subang. Terima kasih, saya akhiri untuk podcast sore hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan motivasi untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu dipermudah dan dilancarkan untuk semua kegiatannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.